Halo, sudah lama saya tidak buat video tutorial. Kali ini saya ingin coba jelaskan cara melukis background di gambar animasi seperti ini. Ini adalah dari film The Wind Rises. Saya akan gunakan cat air. Ada 3 warna untuk awal yang saya akan pakai, yaitu Permanent Green, Like, Paints Gray, dan Crimson Red. Yang pertama saya akan coba pakai warna hijau atau Permanent Green Like ini untuk melukis bagian rumput. Nah, jadi seperti ini saya ambil sedikit saja, tapi airnya saya ambil sedikit sehingga lebih mudah warnanya. Ya, ini saya mulai lukis. Mulai saya warnai bagian rumputnya. Jadi tadi jumlah air yang saya pakai itu agak banyak sehingga memberikan warna hijau yang lebih mudah. Nah, kalau airnya lebih sedikit dan lebih banyak kita ambil catnya, itu akan memberikan warna hijau yang lebih pekat, yang lebih ya sedikit lebih tua. Dan itu akan saya pakai nanti setelah ini, karena warna rumputnya akan bervariasi dari yang muda, kemudian ada bagian-bagian yang gelapnya juga. Ini masih bagian yang mudanya dulu. Belum saya campur warna lain, jadi memang melukis cat air mungkin lebih simpel dalam pencampuran warna. Karena dari satu warna saja kita bisa menghasilkan warna gelap terang hanya dengan memainkan volume airnya. Kalau di cat minyak itu beda lagi approach-nya. Cat minyak mungkin untuk membuat lebih muda atau lebih gelap kita butuh mencampurkan warna lain. Tapi di cat air lebih simple dalam hal itu, tapi kalau kita membuat kesalahan itu agak susah memperbaikinya. Jadi medium itu punya berbagai ya kekurangan atau kelebihan. Oke, ini masih saya lanjutkan seperti ini. Ini sudah tercover semua rumputnya. Dan yang selanjutnya saya akan coba buat highlight. Oke, dengan menambahkan warna hijau yang lebih pekat. Nah, jadi saya akan kali ini saya tidak akan mengambil banyak airnya. Jadi saya langsung saja mengambil warna catnya seperti ini sehingga akan lebih pekat warna hijaunya. Nah, ini akan saya gunakan untuk membuat efek hijau yang lebih gelap seperti ini di beberapa bagian. Jadi ini untuk menimbulkan kesan variatif di rumputnya, jadi tidak monoton sehingga lebih menarik terlihat. Oke, seperti ini di beberapa bagian saja, tidak mengganggu dominasi warna hijau mudanya. Oke, ini adalah film The Wind Rises. Mungkin teman-teman sudah nonton dari studio Ghibli. Saya suka sekali ini film ini, bagus. Artworknya juga keren banget nih dari Hayao Miyazaki. Jadi saya sangat senang untuk bisa merecreate ulang scene ini. Oke, selanjutnya adalah bagian bunganya. Saya ambil warna Crimson Red. Kembali lagi ini airnya lebih banyak sehingga kita bisa lihat ini warna merahnya itu begitu loose, begitu muda. Oke, ini saya tuangkan di beberapa bunganya seperti ini. Nah, ini jadi konsepnya sama. Jadi warna merahnya ini begitu muda karena saya ambil banyak air di kuasnya. Saya campurkan airnya lebih banyak sehingga menghasilkan warna merah yang lebih muda. Nah, untuk menghasilkan warna merah yang lebih gelap tidak perlu mencampur warna lain, misalnya pakai hitam itu tidak perlu. Tinggal dikurangi saja volume airnya dan lebih banyak ambil catnya sehingga nanti akan menghasilkan warna merah yang lebih muda. Tapi memang di beberapa case tertentu ya kita butuh mencampurkan misalnya warna hitam untuk menghasilkan warna yang lebih gelap lagi. Tapi dalam hal ini saya tidak mencampurkan warna lain, cukup merah saja, tinggal mainkan komposisi banyak atau sedikit air yang kita pakai. Ya, ini bagian bunganya.
Oke, nanti saya akan pakai medium lain namanya gouache. Jadi akan saya pakai untuk melukis bagian langit birunya. Kenapa tidak pakai cat air? Karena saya butuh warna yang lebih tebal. Kalau cat air ini kan hasil akhirnya itu lebih transparent, tidak pekat, jadi memang tidak begitu kuat warnanya. Nah, tapi tidak saya pakai di semua bagian, saya lebih suka pakai di bagian langit birunya saja. Nanti kita akan lihat. Oke, ini ada beberapa bagian yang terlewat saya warnai, tidak masalah. Tinggal saya ulangin saja, pakai warna hijau yang lebih pekat lagi. Kemudian masih saya warnai bagian bunganya seperti ini. Oke, ada gelap terangnya. Jadi saya dapat dari warna merah yang sama dengan sedikit air sehingga warna merah yang dihasilkan itu lebih gelap. Oke, kemudian adalah paints gray. Saya akan mulai mewarnai bagian awan. Jadi ini di scene ini ada awan mendungnya. Jadi kita butuh warna abu-abu seperti ini. Oke, jadi di beberapa bagian saja saya akan melukis seperti ini. Jadi untuk membuat shape warna awan yang natural, kita buat senatural mungkin dengan membuat random shape like this. Oke, di beberapa bagian saja, jangan terlalu mendominasi. Bagian yang putih akan saya biarkan putih saja, sehingga nanti akan terbentuk warna awan yang menarik, yang dinamis ya. Oke, ini bagian abu-abunya juga belum saya tambahkan apa-apa, hanya warna abu saja. Tapi nanti akan saya tambahkan juga warna abu yang lebih pekat. Tidak saya campur warna yang lain, hanya warna abu saja, tapi dengan sedikit air. Seperti yang sudah saya lakukan di warna-warna sebelumnya. Ini adalah gouache warna Blue Lake. Jadi gouache ini adalah semacam cat yang lebih pekat. Tingkatannya itu lebih pekat daripada cat air. Mirip-mirip semacam cat poster, tapi ini lebih ya satu tingkat di bawahnya mungkin ya kalau bisa saya bilang. Oke, ini tidak saya campur warna lain, hanya biru saja, Blue Lake. Oke, saya mulai warnai bagian langitnya seperti ini. Tidak semuanya, karena jadi ini sebenarnya didominasi oleh awan, si bagian langitnya ini. Langitnya ini hanya di beberapa bagian tertentu saja. Ya, seperti ini. Jadi melukis menggunakan gouache mungkin sama saja sih dengan cat air, cuman dia bisa lebih menghasilkan lebih pekat warnanya. Bisa menghasilkan warna yang tidak bisa dicapai oleh cat air, karena cat air itu lebih transparent. Jadi ada lagi yang lebih tebal itu cat poster ya. Cuman di sini saya belum beli cat posternya, dan pakai gouache ini cukup juga. Jadi teman-teman kalau ingin coba medium gouache bisa juga di kertas. Di kertas kemudian menggunakan menggunakan kuas standar, kuas yang biasa dipakai untuk cat air, tidak masalah. Dan itu kalau udah kering, si gouache ini bisa ditimpa lagi. Jadi ya samalah dengan akrilik, tapi ini lebih banyak dipakai di kertas ya, di media kertas. Oke, ini saya tambahkan lagi nih di bagian bawah awan warna abu yang lebih pekat. Nah, ini saya udah balik lagi ke cat air sih. Caranya dengan tadi menambahkan paints gray-nya ini, warna abu paints gray yang tadi lebih pekat, lebih sedikit airnya. Nah, sehingga bisa lebih gelap warna yang dihasilkan seperti ini. Oke, ini adalah variasi-variasinya saja. Kita bisa lihat warna awan di sini sudah lebih hidup. Jadi bagian atas memang pasti selalu lebih terang, bagian bawah selalu lebih gelap. Biasanya seperti itu untuk melukis awan, untuk
sebagai informasi. Oke, ini sudah mulai hampir jadi. Oke, ini adalah the scene from The Wind Rises. Ya, mungkin teman-teman bisa coba praktekkan dalam melukis gambar animasi seperti ini. Memang saya biasanya pakai dua medium sih. Biasanya cat air dan gouache. Hanya untuk mendapatkan ya berbagai variasi efek saja. Gouache pasti lebih tebal. Biasanya saya pakai untuk melukis langit sih. Atau bisa juga kita melukis bagian-bagian yang memang membutuhkan warna yang pekat ya, dibandingkan cat air. Cat air bisa juga, cuman saya pikir efeknya berbeda. Kalau melukis cat air kemudian dipekatin gitu warnanya, dibandingkan dengan menggunakan gouache, itu lebih bagus gouache menurut saya. Jadi cat air memang khusus untuk memberikan efek-efek transparan seperti itu ya. Ya, menarik untuk melukis menggunakan mix media seperti ini. Di cat minyak misalnya, saya biasa pakai cat minyak kemudian dicampur akrilik juga. Itu sering saya lakukan. Kenapa? Karena cat akrilik bisa lebih kering cepat. Kemudian saya bisa tinggal langsung menimpa warnanya dengan cat minyak. Nah, sehingga bisa menghasilkan efek yang saya inginkan. Nah, jadi memang banyak yang bisa dieksplor dalam melukis menggunakan berbagai media. Misalnya cat air, nanti bisa juga sih menggunakan cat poster. Biasanya untuk menimpa warna lebih enak seperti itu kalau menggunakan cat poster. Kalau cat air memang agak sulit, kita menimpa warna itu tidak senatural yang kita inginkan biasanya hasilnya. Oke, ini sudah hampir jadi. Nah, ini saya timpa sebenarnya menggunakan gouache juga untuk bagian warna putihnya, karena di beberapa bagian saya butuh lebih putih. Oke, ini sudah jadi ya. Ya, tinggal kita perbaiki di beberapa bagian seperti ini. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Tinggal kita coba saja di rumah, tinggal praktis. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Sudah mulai banyak subscribernya, sudah mulai meningkat dari beberapa bulan lalu. So thank you.